Penyatuan gedung sate dengan gazebo yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai reaksi dari berbagai pihak. Ada yang mendukung, namun ada pula yang menilai akan berpotensi merusak keaslian warisan budaya. Lalu apa kata Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revitalisasi area halaman gedung sate. Rencananya, area halaman akan digabung dengan lapangan gazebo yang ada di depan gedung pusat pemerintahan Jawa Barat tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut, proses revitalisasi yang berlangsung sejak awal April ini diperkirakan akan rampung pada Agustus mendatang. Pengintegrasian gedung sate dan gazebo dilakukan untuk menata kawasan, sekaligus memperkuat fungsi gedung sate sebagai simbol pusat pemerintahan yang ikonik. Kan bangunannya nanti dihilangkan, agar pandangan orang ke gedung sate terbuka. Yang ada hanya halaman saja. Cuman halamannya terintegrasi antara gazebo dengan halaman gedung sate. Dan tidak menghilangkan fungsi jalan, karena jalannya kan sudah dibuat melingkar. Kan tidak akan menimbulkan kemacetan. Bahkan kita berpikir untuk mengintegrasikan antara Monju dengan gazebo. Nah nanti terwujud kapan? Ketika tol dalam kota Bandung terbangun, karena nanti ada underpass. Meski demikian, rencana ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah masyarakat. Kalau kita sebagai warga Bandung, kalau untuk hanya melihat estetika ya bagus-bagus saja. Kalau memang itu menjadi ikonnya nanti Bandung lebih didatangi para wisatawan. Cuman kalau untuk sekarang skala prioritasnya mending lebih ke infrastruktur aja ya. Infrastruktur seperti jalanan. Ya ini kayak gini nih, ini kan perlu di maintenance nih, yang kayak gini bekas taman yang dibangun, terus kayak moda transportasi, terus zebra cross, lampu merah, yang gitu-gitu lebih dirapihin. Kalau saya setuju sih, soalnya kan proyek-proyek Kang Deddy selalu bagus, kayak jalanan-jalanan di pelosok, kayak di Garut, di Tasik, terutama yang di Subang itu kan udah bagus. Pemerhati kawasan heritage Aji Bimarsono menilai revitalisasi ini berpotensi merusak keaslian warisan budaya. Desain kawasan gedung sate sejak awal dibangun untuk menjadi kompleks perkantoran dengan adanya poros atau sumbu pembatas kawasan, yakni poros barat timur dari kawasan Pusdai hingga Trunojoyo dan dihubungkan oleh jalan Diponegoro yang monumental. Adapun poros selatan utara meliputi gedung sate hingga Monumen Juang dengan adanya lapangan gazebo sebagai ruang terbuka publik dan pemersatu dari berbagai bangunan yang ada di sekitarnya. Kalau di Bandung juga alun-alunnya udah almarhum ya, karena udah jadi halaman masjid gitu. Nah ini kalau disatukan ya sama juga, nanti jadi merusak seperti itu. Jadi kita udah kehilangan sumbu barat timurnya karena diputus ya. Apalagi kalau ada gerbangnya tuh ya bentuk seperti Candi Bentar atau Gapura gitu ya. Itu kan menjadi sangat mengganggu ya. Kemudian tadi konsep bahwa dia menjadi ruang pemersatu yang netral di tengah seperti alun-alun gitu, itu juga menjadi hilang karena dia diklaim sebagai halaman dari satu fungsi gitu. Guru Besar Arsitektur dan Konservasi Warisan Perkotaan ITB Wijaya Martokusumo berpandangan sulit memberikan penilaian objektif mengenai revitalisasi ini sebab data atau informasi pembangunan cukup terbatas. Bahwa pembangunan itu pasti selalu akan berada dalam satu dinamika itu pasti ya. Tapi bagaimana caranya itu yang harus kita lakukan. Dan tentu ada koridor ya kan, secara administratif itu juga harus benar ya. Boleh ide itu spontan boleh baik, tapi tetap kan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi akuntabilitas. Ia menambahkan, gedung sate memiliki nilai historis yang tinggi sehingga perlu dijaga. Namun pelestarian tidak selalu berarti tanpa perubahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.